Cabin fever ini sebenarnya istilah, sebenarnya bukan termasuk gangguan psikologis sih, tapi memang keberadaannya cukup mengganggu aktivitas manusia hari-harinya. Digambarkan sebagai perasaan negatif lah, yang jadi kurang semangat karena terlalu lama terisolasi. Cabin kan berasal dari kata kabin ya, yang berarti ruangan tertutup gitu. Jadi berada di dalam rumah misalkan contohnya selama kurun waktu kita dari apa ya kemarin, dari Maret, kalau nggak salah dari Maret sampai sekarang kita harus terus berada di rumah. Bisa jadi muncul-muncul gejala-gejala psikologis yang kurang produktif, yang kontraproduktif seperti perasaan malas tadi ya, malas ngapa-ngapain, kurang semangat gitu. Orang yang mengalami cabin fever seperti yang saya tuliskan di sini, merasa sedih, bosan, gelisah, mudah tersinggung, karena ketemunya mungkin itu-itu aja dalam rumah sehingga mudah tersinggung, dan rentan terjadi pada orang-orang yang di tempat yang tertutup seperti pada kamp pengungsian ataupun juga pada saat situasi saat ini. Berikut adalah gejala cabin fever. Tiba-tiba merasa sangat sedih, merasa gelisah, nggak tahu sebabnya apa. Kemudian kurang bersemangat, mudah marah, mudah tersinggung, sulit konsentrasi, tidak sabaran gitu. Pada masa pandemi ini segala sesuatu mesti dibatasi. Nah, ini ciri-cirinya cabin fever nih. Ketika segala sesuatu dibatasi, kita terbatas geraknya nih. Kita ada di satu ruang dan kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu, kayak di pesawat gitulah. Dibatasi, jadinya ada yang merasa dibatasi, kemudian merasa bosan dan tidak tahu harus berbuat apa. Karena aktivitas yang dilakukan juga monoton. Untuk menanggulangi gangguan-gangguan psikologis dalam kondisi saat ini, pastikan hirup udara segar. Jangan lupa hirup udara segar yang dekat pepohonan, kemudian terkena sinar matahari. Sinar matahari ini penting teman-teman. Saya kerasa banget pentingnya sinar matahari ini ketika mengalami winter yang suhunya itu 36 derajat. Nah, itu bisa jadi melo nggak jelas, bisa jadi mendadak nangis-nangis nggak jelas, yang nggak ada angin, nggak ada hujan gitu. Jadi memang ternyata baru sadar, oh ternyata sinar matahari itu penting gitu. Karena dari sinar matahari, sebagian hormon-hormon kita aktif gitu. Utamanya hormon-hormon yang membuat kita lebih merasa energized gitu, merasa semangat hidup. Tanpa matahari, bayangkan ketika winter itu 3 bulan atau 4 bulan penuh tidak ada matahari. Dan ketika suhu semakin dingin, nah itu semakin melo deh. Apa aja ditangisi. Jadi pastikan untuk menghirup udara segar dan kena sinar matahari. Kemudian untuk menghilangkan kebosanan, buat rutinitas harian. Nah ini harus. Big no ya, big no untuk rebahan seharian sambil melihat HP. Waduh, itu pasti akan banyak gejala psikologis itu. Entah tiba-tiba pacarnya nggak salah apa-apa dimarahin. Buat rutinitas harian, misalnya di schedule, pagi nanti aku olahraga, kena sinar matahari, hirup udara segar, nanti siang mau baca buku 1 jam, nanti sore lanjutin ngerjain skripsi, misalkan yang sedang skripsi, nanti siang oke lah entertainment, buka sosial media, 30 menit aja, pas 1 jam aja, 1 jam udah banyak tuh. Ya, baru nanti apa lagi gitu, di schedule gitu. Kemudian diatur juga bisa ruangannya. Nanti baca bukunya di kamar ini, main sosmednya di kamar satunya, pindah-pindah tapi masih at least pindah-pindah gitu. Karena itu memberi kita suasana berbeda gitu. Jangan di satu ruangan. Benar-benar kalau sudah di dalam kamar, pintunya ditutup, terus pegang HP itu dari pagi sampai sore nggak keluar-keluar juga gitu. Nah, itu yang nggak sehat sebenarnya. Kemudian jangan lupa komunikasi interaktif. Nah, ini salah satu bentuk komunikasi interaktif nih, di mana teman-teman bisa merespon, mendapat feedback. Kalaupun kita nggak bisa bertemu langsung, misalkan yang di kos-kosan tidak ada anggota keluarganya kan. Kalau saya di rumah ada suami, ada anak-anak, jadi masih ada interaksi manusiawinya lah. Untuk teman-teman yang benar-benar tidak bisa berinteraksi dengan orang lain, ya video call atau kegiatan interaktif lainnya lah. Yang intinya ada feedback, ada respon, ada stimulus, ada respon. Makan dalam jumlah cukup, tidak kurang ataupun kelebihan. Banyak sekali yang dalam rentan situasi ini kebanyakan makan sehingga semakin tambah gemuk, atau yang tidak nafsu makan sehingga tambah kurus. Nafsu makan berkurang, tambah kurus, atau nafsu makan meningkat
sehingga tambah gemuk. Dan pastinya olahraga. Intinya tuh menggerakkan badan gitu. Kan kita juga ngerasa nggak enak ya kalau tiduran terus, badan kita nggak bergerak. Minimal mungkin 15 menit atau 30 menit sehari itu penting sekali untuk menjaga kesehatan baik fisik kita maupun mental kita.